Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun anak-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati para pendengar firman-Mu ini, biarlah mereka boleh pahami dan pakai dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari Markus pasal 10 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Amin firman Tuhan. Yang menjadi tema perenungan kita hari ini yaitu kematiannya menyelamatkanku. Kematiannya menyelamatkanku. Kematiannya salam anak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian adalah peristiwa dalam hidup manusia yang orang Toraja cenderung mengatakan Pakdi tae undoani. Nah, yang kemudian cenderung ditakuti oleh orang-orang pada umumnya. Ya, kematian itu adalah hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang. Namun ada kematian yang membuat manusia beruntung. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesediaan Yesus untuk segera menyongsong penderitaannya ditandai pada pernyataannya untuk segera berangkat ke Yerusalem. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus berjalan di depan sebagai pemimpin keselamatan yang sebentar lagi akan disempurnakan melalui penderitaannya. Ayat yang ke-32. Ia menunjukkan dirinya dengan berjalan di depan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika ia menghadapi bagian tersulit dari tanggung jawabnya itu, betapa cemas dan
getarnya murid-murid itu, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka takut akan keselamatan diri mereka sendiri dan bahaya yang akan mereka hadapi. Murid-murid merasa takut. Tetapi dalam pembacaan kita, Yesus menghalau ketakutan mereka dan membiarkan mereka mengetahui apa hal terburuk yang akan menimpa dirinya di situ, bahwa di Yerusalem ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Nah, di situ Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa mereka akan dibawa kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Di sana mereka akan diolok-olok, diludahi, disusah, dan dibunuh, bahkan dibunuh. Dan sesudah hari yang ketiga, ia akan bangkit. Ayatnya yang ke-34. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematiannya akan membawa kemuliaan baginya dan memberikan keuntungan bagi semua milik kepunyaannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kematian adalah peristiwa yang ditakuti oleh banyak orang pada umumnya, namun penderitaan bahkan kematian Yesus justru membuat kita beruntung. Nah, kita beruntung karena kita memiliki hidup yang kekal. Kita mati namun hidup bersama Dia. Nah, sebab itu menjadikan Kristus sebagai pemimpin kehidupan kita, maka tidak ada ketakutan kita untuk mati. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita, pasti dalam menjalani kehidupan kita itu kita tidak perlu takut, karena kita mati bersama-sama dengan Dia dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kehancuran karena dosa kini telah dipulihkan oleh Dia. Bahkan kematiannya membawa keberuntungan bagi milik kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita sadari dalam kehidupan kita bahwa kematian Yesus itu adalah hal yang membawa kita kepada keberuntungan. Dia rela mati menderita di atas kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita, dan Ia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Sebenarnya kita manusia yang harus disalibkan, tetapi karena kasih Yesus kepada umatnya,
dan kita percaya bahwa kematiannya itu membawa kita kepada hidup yang kekal, dan marilah kita percaya bahwa kematiannya itu menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan, Roh Kudus yang akan melengkapi firman Tuhan ini untuk sama-sama direnungkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan.